They heard my words and they chose not to come. Much easier that way. Mereka mendengar kata-kata saya dan mereka pilih tidak datang. Jauh lebih gampang dibandingkan dengan waktu zamannya Joe Biden, presiden yang terburuk dalam sejarah Amerika Serikat. Ratusan ribu penyeberang ilegal di perbatasan dan pada dasarnya semuanya termasuk pembunuh, penjual obat, anggota geng dan orang-orang dari rumah sakit jiwa yang dilepaskan ke negara kita. Siapa yang mau melakukan itu? Ini adalah pidato saya yang kelima kepada Kongres ini dan saya melihat Demokrat di hadapan saya dan saya sadar bahwa tidak ada yang saya bisa katakan untuk membuat mereka senang, untuk membuat mereka berdiri atau senyum atau tepuk tangan. Saya bisa mencari obat untuk penyakit yang mengorbankan jiwa, yang menghabiskan seluruh negara, membawa ekonomi dan terbesar dalam sejarah, atau menghentikan kejahatan tingkat yang terendah yang pernah dicatat. Dan orang-orang ini yang duduk di sini, mereka tidak akan tepuk tangan, tidak akan berdiri, tidak akan memuji pencapaian yang luar biasa ini. Apapun yang saya lakukan, 5 kali saya sudah di sini. Sangat menyedihkan dan tidak seharusnya seperti ini. Bapak Green, silakan duduk. Silakan duduk, Pak. Silakan duduk, Pak. Kalau anggota terus melakukan gangguan yang terus-menerus, maka ketua meminta untuk Sergeant Adams memulihkan ketertiban, mengeluarkan Bapak ini dari ruangan ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Suatu kehormatan besar. Terima kasih banyak, Ketua Johnson, Wakil Presiden Vance, Ibu Negara Amerika Serikat, members of the United States Congress, thank you very much. And to para my anggota citizens, Kongres Amerika Serikat, terima kasih banyak. Dan rekan-rekan setanah air, Amerika kembali. Six weeks ago, I stood beneath the dome of this Capitol and proclaimed 6 minggu yang lampau, saya berdiri di bawah kubah dari Kapitol ini dan mengumumkan terbitnya zaman keemasan Amerika. Dari saat itu, yang terjadi adalah tindakan yang gesit dan terus-menerus untuk membawa era yang paling hebat dan paling sukses dalam sejarah negara kita. Kita sudah mencapai dalam 43 hari apa yang dicapai oleh pemerintah lain dalam 4 tahun atau 8 tahun, dan kita baru saja mulai. I return to this chamber tonight to report that America's momentum is back. Saya kembali ke ruangan ini pada hari ini untuk melaporkan bahwa momentum Amerika sudah kembali, semangat kita kembali, kebanggaan kita kembali, kepercayaan diri kita kembali, dan impian Amerika sekarang naik lebih besar dan lebih bagus dibandingkan sebelumnya. Impian Amerika tidak dapat dihentikan dan negara kita sementara berada pada
tempat di mana kita akan kembali kepada saat yang belum pernah dilihat sebelumnya dan barangkali tidak akan pernah disaksikan lagi hal yang sama ini. Pemilihan presiden pada tanggal 5 November merupakan suatu mandat yang belum pernah ada di dalam berbagai dekade. Kita menang semua 7 negara swing dan menang semua electoral college untuk 312 suara. We won the popular vote by big numbers and won counties in our country. Kita menang suara populer dengan angka yang besar dari satu county di negara kita. And won counties in our country, 2,700 to 525. Dan menang county negara kita yang 2.700 sampai 525 di peta yang hampir seluruhnya merah untuk Republikan. Sekarang untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, lebih banyak orang Amerika percaya bahwa negara kita berjalan ke arah yang benar dibandingkan dengan arah yang salah. Suatu rekor yang luar biasa, 27 peralihan poin sejak hari pemilihan saja. Likewise, small business optimism saw its single largest one-month Demikian pula, ever recorded. optimisme usaha kecil melihat adanya pertumbuhan dalam satu bulan yang terbesar yang pernah tercatat, naik 41 poin. Para anggota diminta untuk menjaga kesopan santunan di House dan Anda diperingatkan. Para anggota yang terus melakukan mengganggu ketertiban, maka ketua akan memerintahkan Sergeant at Arms untuk memulihkan ketertiban. Mr. Green, take your seat. Take your seat, sir. Take your seat. Bapak Green, silakan duduk. Silakan duduk, Pak. Silakan duduk, Pak. Kalau anggota terus melakukan gangguan yang terus-menerus, maka ketua meminta untuk Sergeant at Arms memulihkan ketertiban. Mengeluarkan Bapak ini dari ruangan ini. Members are directed to uphold and maintain decorum in the House. Mr. President, you continue. Thank you. Para anggota diminta untuk Over the menjaga past 6 weeks, dan I have memelihara signed ketertiban nearly 100 executive orders and ruangan taken ini. more Terima than kasih banyak. Di 400 dalam 6 minggu executive kemarin, actions, a record yang lampau, saya to sudah restore menandatangani lebih common dari sense, 100 safety, perintah optimism, eksekutif and dan wealth melakukan all lebih across dari our 400 wonderful tindakan land. eksekutif untuk memulihkan akal elected sehat, me to do the keselamatan, job, optimisme, and I'm doing kekayaan di seluruh tanah kita yang gemilang ini. Rakyat memilih saya melakukan pekerjaan ini dan saya melakukannya. In fact, it has been stated by many that the first month of our presidency is Bahkan our sudah presidency. pernah dikatakan oleh banyak orang bahwa Is the most bulan successful pertama dari in the kepresidenan history of our kami itu adalah yang paling sukses dalam sejarah bangsa kita.
banyak yang ngomong seperti itu. And what makes it even more impressive is that, do you know who number 2 is? George Dan Washington. apa yang How about membuat that? itu lebih berkesan adalah I don't know bahwa about Anda that tahu list, siapa nomor 2? But we'll take George it. Washington. Within Bayangkan, hours of taking the oath of office, saya I tidak declared tahu a daftar national itu, tapi emergency kita on terima our southern saja. border. And I deployed Dalam the 1 US jam military setelah and mengambil border sumpah patrol to sumpah repel jabatan, the invasion saya of our country. mengumumkan keadaan darurat di perbatasan dan saya mengutus tentara dan border patrol untuk menghentikan invasi negara kita. Mereka mengerjakan baik sekali dan hasilnya penyeberangan perbatasan itu sudah menurun luar biasa dan yang paling rendah yang pernah dicatat. They heard my words and they chose not to come. Much easier that way. Mereka mendengar kata-kata saya dan mereka pilih tidak datang. Jauh lebih gampang dibandingkan dengan waktu zamannya Joe Biden, presiden yang terburuk dalam sejarah Amerika Serikat. Ratusan ribu penyeberang ilegal di perbatasan dan pada dasarnya semuanya termasuk pembunuh, penjual obat, anggota geng dan orang-orang dari rumah sakit jiwa yang dilepaskan ke negara kita. Siapa yang mau melakukan itu? Ini adalah pidato saya yang kelima kepada Kongres ini dan saya melihat Demokrat di hadapan saya dan saya sadar bahwa tidak ada yang saya bisa katakan untuk membuat mereka senang, untuk membuat mereka berdiri atau senyum atau tepuk tangan. Saya bisa mencari obat untuk penyakit yang mengorbankan jiwa, yang menghabiskan seluruh negara, membawa ekonomi dan terbesar dalam sejarah atau menghentikan kejahatan tingkat yang terendah yang pernah dicatat. Dan orang-orang ini yang duduk di sini, mereka tidak akan tepuk tangan, tidak akan berdiri, tidak akan memuji pencapaian yang luar biasa ini. Apapun yang saya lakukan, 5 kali saya sudah di sini. Sangat menyedihkan dan tidak seharusnya seperti ini. So Democrats sitting before me, for just this one night, why not join us in Jadi Demokrat celebrating so yang many duduk di hadapan incredible wins saya, for America? mereka pada malam ini, mari bergabung dan saya merayakan begitu banyaknya kemenangan Amerika Serikat. Untuk kebaikan negara kita, mari kita bekerja sama dan membuat Amerika hebat kembali. Every day my administration is fighting to deliver the change America needs to Setiap hari bring a pemerintahan future saya that berjuang America untuk deserves, and we're doing it. mengubah, This is a time membawa for big perubahan yang dreams and dibutuhkan bold Amerika, action. membawa masa depan yang dibutuhkan oleh Amerika, dan kita lakukan ini. Ini satu impian yang besar dan tindakan yang berani. Saya membuat pembekuan untuk semua lowongan kerja federal dan aturan federal dan pembekuan untuk semua bantuan asing. I terminated the ridiculous Green New Scam. I withdrew from the unfair Paris Climate Accord, Saya which was menghentikan costing us trillions of dollars. That other peru- countries per- would pay. saya menarik diri dari perjanjian perubahan iklim dan yang negara lain tidak akan bayar, dan saya keluar dari And I also withdrew Badan from the Organisasi Kesehatan Dunia yang UN korup, Human Rights Council. dan saya juga keluar dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB. These environmental restrictions that were making our country far less safe and Kita totally unaffordable. menghentikan semua larangan pada pemerintahan Biden yang membuat negara kita itu lebih aman, dan yang lebih penting lagi, kita menghentikan mandat kendaraan listrik pemerintahan sebelumnya yang gila dan menghemat dan membantu tidak terjadi gangguan untuk ekonomi. To unshackle our economy, I have directed that
Untuk melepaskan ekonomi, saya mengarahkan bahwa untuk setiap regulasi baru, 10 regulasi lama harus dihapus. Seperti saya lakukan dalam masa jabatan pertama yang sukses. Dan dalam masa jabatan pertama, kita membuat rekor tentang melepaskan regulasi seperti tidak pernah dilakukan sebelumnya. Kami memerintahkan semua pegawai federal untuk kembali ke kantor. Mereka akan hadir secara langsung atau mereka akan dikeluarkan dari pekerjaan mereka. And we've ended weaponized government where, as an example, a sitting president is allowed to... Kita telah mengakhiri weaponisasi daripada pemerintah di mana presiden dibiarkan mengejar musuh politik seperti saya. Bagaimana hasilnya? Saya kira tidak begitu berhasil. And I have stopped all government censorship and brought back free speech in Dan saya America. menghentikan semua sensor pemerintah dan mengembalikan berbicara bebas di Amerika. Itu sudah kembali. And 2 days ago I signed an order making English the official language of the United States. Dan 2 hari yang lalu saya menandatangani perintah yang membuat bahasa Inggris sebagai bahasa resmi dari Amerika Serikat. I renamed the Gulf of Mexico the Gulf of America. Saya menamakan kembali Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika. And likewise, I renamed for a great president, William Dan McKinley, Mount sepertinya saya juga McKinley again. menamakan kembali untuk presiden yang luar biasa, William McKinley, Gunung McKinley sekali lagi. We've ended the tyranny of Indah, so-called Alaska yang indah. diversity, equity, and inclusion policies Kita all mengakhiri across the tirani entire daripada federal government and indeed keberagaman, the private sector kesetaraan and dan our inklusi di seluruh sistem pemerintahan federal dan juga di sektor swasta dan juga di militer kita. will be woke no longer. Dan negara kita akan tidak lagi menjadi woke. We believe that whether you are a doctor, an accountant, a lawyer, or an air traffic Kita percaya controller, bahwa apakah Anda you menjadi should be dokter, hired and promoted akuntan, based on skill pengacara, and competence, atau not race or gender. air traffic, Very important. Anda akan dapatkan pekerjaan berdasarkan prestasi, bukan ras atau gender. You should be hired based on merit. And the Supreme Court, in a Anda brave and very akan dipekerjakan powerful berdasarkan decision, has allowed us prestasi. to do so. Dan Thank you very much. Mahkamah Agung telah memutuskan hal ini. Terima kasih banyak. Kami telah mengeluarkan racun dari critical race theory dari sekolah umum dan saya menandatangani suatu perintah untuk membuat kebijakan resmi dari Amerika Serikat bahwa ada 2 gender, laki-laki dan perempuan. I also signed an executive order to ban men from playing in Saya juga women's menandatangani suatu perintah eksekutif untuk melarang laki-laki bermain olahraga perempuan. sports. 3 years ago, Peyton McNabb was an all-star high school athlete, one of the 3 best, tahun yang preparing lalu, for a future Peyton in McNabb college sports. menjadi all-star When her girls' atlet volleyball match was invaded by a male, persiapkan diri untuk masa depan dalam olahraga perguruan tinggi, tetapi ketika laki-laki memasuki olahraga ini, dia membuat rekor dan membuat luka bagi badan dia dan mengakhiri karir atletik dia.
Itu merupakan guncangan yang tidak pernah dirasakan. Peyton ada di sini malam ini di galeri, dan Peyton dari sekarang ini sekolah akan mengeluarkan laki-laki dari tim perempuan atau mereka akan kehilangan semua pendanaan pemerintah federal. And if you really want to see numbers, just take a look at what happened in the women's boxing. Dan kalau Anda ingin melihat angka, Anda melihat apa yang terjadi dalam tinju perempuan berenang atau naik sepeda. 5 jam 14 minit di depan perempuan dengan rekod baru oleh 5 jam. Memecahkan rekod 5 jam. Itu memang meremehkan perempuan dan tidak baik untuk pemerintah. Kita tidak akan ditolerir lagi. What I have just described is only a small fraction of the common sense revolution that is now because of Yang us saya sweeping jelaskan the entire tadi world. adalah bagian kecil dari akal sehat, revolusi akal sehat yang merajalela di Amerika Serikat. Akal sehat menjadi tema umum dan kita tidak akan kembali lagi. Tidak akan membiarkan demikian. Di samping prioritas tertinggi saya adalah menyelamatkan ekonomi dan mendapatkan pelepasan sejak, dan kami mewariskan dari pemerintahan sebelumnya malapetaka ekonomi dan mimpi buruk inflasi. Kebijakan mereka meningkatkan harga energi, harga barang-barang, dan membuat kebutuhan orang Amerika menjadi tidak bisa terjangkau. Kami mengalami inflasi terburuk dalam 40 tahun dan dalam sejarah Amerika Serikat. Sebagai presiden, saya berjuang setiap hari untuk mengembalikan Amerika menjadi terjangkau lagi. Joe Biden especially let the price of eggs get out of control. Joe Biden secara khusus membiarkan harga telur di luar pengendalian. Harga telur luar biasa di luar kendali. Dan kita bekerja keras untuk kembalikan harga menjadi lebih terjangkau. Itu menjadi prioritas kita dalam masa mendatang. A major focus of our fight to defeat inflation is rapidly reducing the cost of energy. Fokus utama dari perlawanan kita terhadap inflasi adalah menurunkan harga energi. Administrasi sebelumnya memangkas pengeboran 95% dalam konstruksi pipa gas dan menutup 100 pembangkit listrik. Kami telah mulai membuka membangkit listrik itu kembali. And frankly, we have never seen anything like it. That's why on my first day in office, I declared a national energy emergency. As you've heard me say many times, we have more liquid gold under our feet than any nation on earth, and by far. And now I fully authorized the most talented team ever assembled to go and get it. It's called Drill, Baby, Drill. My administration is also working on a gigantic natural gas pipeline in Alaska, among the largest in the world, where Japan, South Korea, and other nations want to be our partner with investments of trillions of dollars each. There's never been anything like that one. It will be truly spectacular. It's all set to go. The permitting is gotten. And later this week, I will also take historic action to dramatically expand production of critical minerals and rare earths here in the USA.
To further combat inflation, we will not only be reducing the cost of energy, but will be ending the flagrant waste of taxpayer dollars. And to that end, I have created the brand new Department of Government Efficiency. Dan untuk itu, saya Perhaps you've heard of membuat it. Perhaps. satu bagian baru dari Department of Government Efficiency, DOGE. Ya, Anda mungkin sudah pernah mendengar itu. Which is headed by Elon Musk, who is in the gallery tonight. Yang dipimpin oleh Elon Musk, yang ada di galeri pada malam ini. Thank you, Elon. He's working very hard. He didn't need this. He didn't need this. Thank you very Terima much. kasih We Elon, appreciate it. Anda Everybody kerja here, keras even sekali. this Dia side, membutuhkan ini. appreciates it, I Dia believe. tidak membutuhkan ini. Terima kasih banyak. Kami sangat menghargai They just don't semua wanna orang di admit sini. that. Bahkan yang sisi ini pun menghargai Listen to kamu. some of the appalling waste Mereka we cuma have tidak mau already mengaku. identified. Dengar $22 saja billion apa yang from mereka HHS sebut to sebagai provide pemborosan. free Kita housing sudah and cars identifikasikan 22 miliar dolar $45 dari million HHS with untuk diversity, menyediakan equity, and inclusion, perumahan scholarships untuk in Burma. imigran ilegal, $40 45 million juta to improve the untuk social and economic kemajemukan inclusion of ekuitas dan sedentary inklusi, 45 juta untuk meningkatkan inklusi sosial ekonomi untuk migran sekunderi. Orang tidak membayangkan ini, tidak tahu apa itu. 8 juta dolar untuk mendorong LGBTQI+. Dan di negara Afrika, Lesotho yang tidak pernah ada yang dengar sebelumnya, 60 untuk masyarakat adat di Afro-Colombia Empowerment di Central America. 16 juta dolar, 8 juta dolar untuk membuat mais transgender. Ini benar. 32 juta miliar dolar untuk propaganda sayap kiri beroperasi di Moldova, 10 juta dolar untuk sunat laki-laki di Mozambik, 22 juta untuk Arab Sesame Street di Timur Tengah. Itu suatu program, 22 juta. 1,9 miliar baru-baru ini dibuat untuk komite perumahan yang dipimpin, dan baru saat terakhir waktu dia sudah diganti oleh seorang perempuan yang bernama Stacey Abrams. Pernah dengar nggak dia? 3,5 bilion dolar consulting kontrak untuk keuangan, 1,5 juta untuk vote of confidence di Liberia, 15 juta untuk kohesi sosial di LA, 59 juta dolar untuk ruangan hotel untuk pendatang ilegal di kota New York. Ini mengerikan. 50 juta dolar untuk meningkatkan inovasi perubahan iklim di Zambia. 42 juta dolar untuk perubahan sosial perilaku dan sosial di Uganda. Untuk meningkatkan pengadaan publik di Serbia, 47 dolar untuk meningkatkan penghasilan pembelajaran di Asia. Asia jalan baik sekali dengan belajar. Kita harus bisa pakai itu sendiri. Dan 100,1 juta untuk kontrak DEI di Departemen Pendidikan. Tidak ada yang seperti itu. Di bawah pemerintahan Trump, semua skema ini masih banyak yang lebih parah, tapi saya rasa tidak pantas untuk dibicarakan. Itu buruk sekali. Banyak lagi yang sudah ditemukan dan diekspos dan dihentikan oleh kelompok yang kebanyakan orang muda yang pintar sekali yang dipimpin oleh Elon. Kami sangat menghargai. Lebih dari 100 miliar dolar pemalsuan yang kita temukan. And we've taken back the money
and reduced our debt to fight inflation and other things. Dan kita ambil kembali uang itu dan kita gunakan itu untuk memerangi inflasi dan hal-hal lain. Banyak uang itu yang kami ambil kembali, persis pada waktunya. Ini baru awal. Pemerintah, kantor akuntabilitas pemerintah, kantor federal memperkirakan pemalsuan itu ratusan juta tiap tahun dan kita bekerja keras untuk menghentikannya. Kita juga mengidentifikasikan adanya inkompetensi yang sangat mengejutkan dalam program jaminan sosial untuk para lansia. Dan orang-orang yang kita cintai, yang kita andalkan, database pemerintah 4,7 juta anggota jaminan sosial dari orang-orang umur 100 sampai 109 tahun. Paling sedikit di dalamnya ada 3,6 juta dari umur 110 sampai 119. Saya tidak tahu apakah ada orang yang cukup tua tapi tidak sampai setua itu. 3,47 juta dari umur 120 sampai 129. 3,9 juta dari umur 130 sampai 139. 3,5 juta dari umur 140 sampai 149 dan uang itu dibayarkan kepada banyak dari mereka dan kita sementara mencari saat ini. Semoga sukses, Pam. Anda akan temukan banyak uang ini dibayarkan untuk orang-orang yang terus dibayar, dapat terima, tapi belum pernah kedengaran. Jaminan sosial mengganggu negara kita. 150 sampai 159 umurnya dan 139.000 orang menurut database jaminan sosial itu berumur lebih dari 160 tahun. Kita punya negara yang ternyata lebih sehat daripada yang saya bayangkan. Including to finish 1,039 people between the ages of 220 termasuk and 229. Untuk mengakhiri 139 dari sampai 200 umur 299, satu dari 240 sampai 249 dan satu orang dicantumkan umur 360 tahun umurnya. Lebih dari 100 tahun, lebih dari 100 tahun lebih tua dari negara kita. Tapi kita akan cari uang itu kemana. Dan tidak akan bagus dengan memotong semua pemalsuan, penipuan. Kita bisa mengalahkan inflasi, menurunkan suku bunga hipotek, harga barang, dan memberikan lebih banyak uang kepada keluarga Amerika Serikat. And today interest rates took a beautiful drop, big beautiful drop. It's about time. Hari ini suku bunga itu turun bagus sekali, turun besar dan bagus. Dan di masa depan yang tidak jauh saya mau melakukan apa yang belum dilakukan dalam 24 tahun, yaitu menyeimbangkan anggaran federal. With that goal in mind, we have developed in great detail what we are calling the Gold Card. Dengan tujuan itu, kita sudah mengembangkan secara detail apa yang kita sebut sebagai Doge Card, yang Gold Card yang akan mulai dijual dalam waktu dekat untuk $5 juta. Kita mengizinkan pekerjaan lowongan kerja yang paling sukses di dunia untuk membeli dan dibawa kembali ke Amerika Serikat. Di samping Green Card, ini lebih canggih. Dan orang-orang ini harus membayar pajak untuk negara kita. Mereka tidak bayar pajak di negara mereka. Uang yang mereka dapatkan, mereka dapat banyak, tapi mereka harus bayar pajak. Mereka
juga mempekerjakan orang yang lulus dari universitas, jadi pekerjaan itu tetap ada di negara kita. Jadi sekolah nomor 1 di sini, mereka tidak diizinkan untuk tinggal dan menciptakan lowongan pekerjaan di perusahaan yang ada di sana. Jadi waktu kita melakukan itu, waktu orang-orang jahat, pembunuh, predator yang kita izinkan masuk dalam negara kita dengan kebijakan perbatasan terbuka, orang-orang ini, Demokrat, Presiden zaman pemerintahan Biden, perbatasan terbuka yang Anda izinkan merusak negara kita. Kita sekarang akan membawa masuk orang-orang pekerja keras yang menciptakan pekerjaan, mereka bayar banyak dan kita akan mengurangi utang kita dengan uang itu. Americans have given us a mandate for bold and profound change. Amerika sudah memberikan kami mandat untuk perubahan yang dalam dan luar biasa. Lebih dari 100 tahun birokrasi pemerintah itu sudah bertumbuh dan menekan kebebasan kita dan mencegah potensi Amerika di dalam berbagai cara. Negara yang didirikan oleh para pelopor yang mereka sekarang dengan jutaan halaman regulasi dan utang, persetujuan yang harusnya cuma 10 hari disetujui, 10 tahun, 15 tahun, bahkan 20 tahun sebelum ditolak. Namun, ada ratusan ribu pekerja federal yang tidak datang bekerja. Pemerintahan saya akan mengambil kembali kekuasaan yang tidak bertanggung jawab ini dalam birokrasi ini dan memulihkan demokrasi yang benar kepada Amerika. And any federal bureaucrat who resists this change will be removed from office immediately. Dan birokrat federal manapun yang menolak perubahan ini akan diberhentikan dari pekerjaan mereka karena kita mengeringkan rawa-rawa. Sangat sederhana, dan hari di mana pejabat terpilih yang memerintah itu sudah berakhir. And the next phase of our plan to deliver the greatest economy in history is for this Congress. Dan fase berikutnya dari rencana kita untuk membawa ekonomi terbesar untuk Kongres ini adalah meloloskan pemotongan pajak untuk semua orang. Ada di situ, mereka menunggu Anda memberi suara, dan saya yakin orang-orang di sebelah kanan saya tidak bermaksud sayap kanan Republikan di sebelah kanan saya. Anda tidak akan kasih suara karena saya tidak percaya bahwa orang akan memberi Anda suara untuk duduk kembali di dalam jabatan di sini. Namun saya tahu kelompok ini akan memberikan suara untuk pemotongan pajak itu. Thank you. It's a very, very big part of our plan. We had tremendous success in our first term with it. Terima kasih. Itu bagian besar dari rencana kita. Dengan keberhasilan luar biasa dalam tahun pertama, kami mengharapkan pemotongan pajak dan memberikan pelepasan pada semua orang Amerika. Untuk inflasi, saya meminta tidak memajak tips, tidak memajak waktu libur. And I also want to make interest payments on car Dan loans saya juga tax-deductible, but only if the car ingin is membuat paid in America. pembayaran bunga terhadap mobil dan rumah hanya kalau mobil itu dibuat di Amerika. And by the way, we're going to have growth in the auto industry like nobody's ever seen. Plants are opening up all over the place. Dan Deals are being di made. samping itu Never ada seen. That's a pertumbuhan di combination industri of mobil election win and seperti tariff. tidak pernah dilihat. It's Ada a beautiful word. pabrik baru yang dibuka, adalah kombinasi daripada pemenangan pemilihan umum dan tarif. Tarif itu memang kata yang indah dengan kebijakan lain akan memungkinkan industri mobil kita berkembang luar biasa, berkembang pesat. Saya berbicara dengan pemimpin industri mobil ini dan
banyak perusahaan mobil telah mengumumkan bahwa mereka akan membangun pabrik mobil di Amerika. Dengan Honda baru mengumumkan pabrik baru di Indiana, salah satu yang terbesar di dunia. And this has taken place since our great victory on November 5th, a date which Dan will hopefully ini go down as one of the terjadi most important in the history karena of the country. pemenangan 5 November, satu tanggal yang menjadi tanggal terpenting dalam sejarah Amerika. As part of our tax cuts, we want to cut taxes on domestic production Di samping and itu, all sebagai bagian daripada manufacturing. pemotongan Just as we pajak, did kami before, akan we will memotong provide pajak terhadap 100% produksi domestik dan semua expensing. manufacturing. It will be retroactive Seperti to kami lakukan January sebelumnya, 20, kami akan 2025. menyiapkan And it was one of the 100% main reasons yang why our akan tax kembali cuts pada were 20 so Januari successful 2025 in our first dan term, itu salah giving satu us alasan the most successful mengapa economy in pemotongan the history pajak of our country. begitu berhasil First term. dalam We had a masa great jabatan first term. pertama, memberikan ekonomi terbaik dalam sejarah, dalam masa jabatan pertama. Kalau anda tidak membuat produk di Amerika, namun dalam pemerintahan Trump, anda akan membayar tarif dan dalam beberapa kasus, tarif yang besar sekali. Negara lain menggunakan tarif terhadap kami selama beberapa dekade dan itu sudah giliran kita untuk menggunakan tarif terhadap negara lain. Seperti Uni Eropa, China, Brazil, India, Meksiko, dan Kanada. Apakah anda mendengar tentang mereka dan negara-negara lain mengenakan tarif tinggi terhadap kami? Tidak adil. India mengenakan tarif terhadap mobil lebih dari 100%. China rata-rata mengenakan tarif 2 kali lipat dari apa yang kami kenakan pada mereka dan Korea Selatan adalah 4 kali lebih tinggi. Coba bayangkan, 4 kali lebih tinggi. Dan kami banyak memberikan bantuan militer dan banyak bantuan lain kepada Korea Selatan. Itu yang terjadi oleh sahabat dan musuh. Sistem itu tidak adil bagi Amerika Serikat dan tidak pernah adil, dan pada 2 April atau 1 April, saya tidak mau dituduh April Fool's Day. Itu bukan satu hari, itu memang ongkosnya besar sekali, tapi kita akan melakukan itu bulan April. 2 April, tarif reciprocal akan dikenakan, dan ketika mereka mengenakan tarif pada kita, kita akan tarif kembali kepada mereka. Apa yang mereka pajaki kepada kami, kepada kita akan pajaki pada mereka. Apa mereka membuat tarif yang bukan moneter untuk membuat kita di luar pasar mereka, kami juga akan melakukan hal yang sama untuk membuat mereka keluar dari pasar kita. Mereka tidak membiarkan kita masuk di pasar mereka. Kami akan mendapatkan triliunan dolar seperti tidak pernah dilihat sebelumnya. Saya melakukan itu dengan China dan dengan yang lain. Pemerintah Biden tidak bisa melakukan apa-apa karena begitu banyak uang, mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Kami telah dicurangi oleh berbagai negara di dunia ini dan kami tidak akan membiarkan hal ini terjadi lagi. Much has been said over the last 3 months about Mexico and Canada. Banyak dikatakan dalam 3 bulan terakhir ini tentang Meksiko dan Kanada, tetapi kita ada defisit besar sekali dengan kedua mereka. Tapi lebih penting, mereka membiarkan fentanyl masuk di negara kita, membunuh ratusan ribu warga kita. Kebanyakan anak muda dan menghancurkan keluarga tidak pernah dilihat sebelumnya. Mereka menerima subsidi ratusan juta dolar kepada Kanada dan Meksiko, ratusan miliar dolar, dan Amerika tidak akan melakukan itu lagi. Tidak akan dilakukan lagi. Terima kasih kepada kebijakan America First, kita akan mendapatkan 1,7 triliun dolar dalam beberapa minggu yang lalu. Kombinasi pemilihan umum dan kebijakan ekonomi di SoftBank, satu yang paling cerdas di dunia, 100 miliar
miliar dolar dari Ellison mengumumkan 500 miliar dolar investasi yang tidak akan dilakukan kalau Kamala menang. Apple mengumumkan 500 miliar dolar. Tim Cook menelpon saya dan dia katakan saya tidak bisa mengeluarkan itu secepatnya. Mereka akan membangun pabrik di sini, bukan di China. Dan kemarin Taiwan Semiconductor yang terbesar di dunia, yang paling kuat di dunia, yang mempunyai 90% dari pasar, mengumumkan 165 juta dolar investasi untuk membuat chips di sini, di Amerika Serikat. Terima kasih. Terima kasih. Can you hear me? Dan kita tidak akan memberikan uang kepada mereka. Chip mereka, kita punya jutaan, miliaran dolar dan itu tidak dipakai dan tidak dibelanjakan dan hanya diberikan kepada mereka. Apa saja yang penting bagi mereka, mereka tidak ingin membayar tarifnya dan menciptakan banyak sekali perusahaan dan kita tidak ingin memberikan mereka uang karena mereka tidak harus membayar tarif kalau mereka membangun pabriknya di Amerika Serikat. Jadi mereka mengatakan harus kita hilangkan Chip Act dan Bapak bicara perlu kita lakukan ini atau untuk alasan lainnya apa yang Anda inginkan. Our new trade policy will also be great for the American farmer. I love the farmer. Kebijakan perdagangan baru akan luar biasa bagi para petani Amerika. Saya sangat menyayangi petani-petani kami yang akan mulai menjual kepada pasar dalam negeri karena tidak akan yang bisa bersaing dengan mereka, dengan Anda, petani kita. Karena mereka yang akan hadir dari negara-negara lain, mereka ya sebenarnya dalam posisi yang cukup buruk. Mereka tidak diinspek, tidak mungkin barangnya kotor dan sangat buruk bagi petani kami dan produk-produk pertanian yang hadir di Amerika Serikat mulai dari tanggal 2 April. Mungkin ada waktu untuk menyesuaikan kembali, yaitu terjadi seperti yang terjadi dengan China, 50 miliar dari pembelanjaan dan mereka menunggu dan mereka mulai bekerja sama dengan kami dan ini akan menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Masalahnya tidak ditegakkan oleh Presiden Biden. 50 miliar dari belanjaan dan tidak ditegakkan dan itu sangat-sangat buruk bagi petani kami dan petani kami akan terus panen terus dari kebijakan ini dan saya menyatakan bahwa saya akan menyayangi petani-petani kita. And I have also imposed a 25% tariff on foreign aluminum, copper, lumber, and steel because dan saya juga telah melakukan sebuah tarif 25% aluminium baja dan besi lainnya. Kalau kita memiliki baja dan produk lain, kita tidak memiliki militer dan kita tidak akan memiliki negara kalau tidak melakukan hal ini. Di sini ada seseorang pekerja baja dari Decatur, Alabama. Beliau Jeff Denard telah bekerja di pabrik yang sama selama 27 tahun dalam pekerjaan yang memberikan dia kesempatan menjadi kapten dan menjadi sukarelawan di tempatnya dengan istrinya Nicole beberapa sekian tahun mendukung 40 anak angkat, anak asuhan. Thank you, Jeff. Terima kasih, Jeff. Terima kasih, Jeff. Kisah seperti Jeff mengingatkan kembali bahwa tarif bukan hanya sesuatu untuk melindungi pekerja Amerika Serikat. Ini adalah untuk melindungi jiwa dari negara kita. Tarif itu membuat kita kaya kembali, membuat kita hebat lagi, dan ini akan terjadi cepat. Mungkin ada guncangan sedikit, tetapi kita sesuaikan, tidak banyak.
Jeff, I want to thank you very much. And I also want to Dan recognize coba lihat apa yang dilakukan oleh Biden sebelumnya. Sangat rendah. Terima kasih sekali lagi kepada Jeff, dan saya juga ingin menunjukkan yang hadir di sini sebagai seorang yang banyak juga ngambil anak angkat, seorang seperti ibu negara yang mulia. Melania's work has yielded incredible results, helping prepare our nation's future leaders as they enter the workforce. Ibu Melania telah menciptakan banyak hasil untuk mempersiapkan pimpinan masa depan saat mereka masuk lapangan pekerjaan. Ibu negara juga di sebelahnya ada Haley Ferguson yang mendapatkan manfaat jadi upaya ibu angkat dan berhasil menjadi guru sekolah. Dan Alston Berry di sebelahnya menjadi korban dari citra deepfake yang dilakukan oleh seseorang teman dengan bantuan dari Ellison. Senat baru saja menandatangani Take Care Act, dan ini adalah upaya yang sangat penting. Terima kasih banyak. Mohon berdiri. Terima kasih, Jill. Terima kasih. Terima kasih kepada Anda semua. Terima kasih. Dan terima kasih kepada John Thune dan para senator, luar biasa untuk mengkriminalisasi citra-citra seperti ini yang disebarkan melalui dunia maya. Dan saat ini ditandatangani, saya akan menandatangani untuk menjadi hukum negara. Dan saya akan juga menggunakan untuk diri saya sendiri karena tidak ada yang diperlakukan lebih buruk daripada saya. Ya, luar biasa, dan terima kasih kepada para senat. Dan kalau kita betul-betul mengutamakan anak dan masa depan kita, kita harus melindungi perbatasan kita. Selama 4 tahun terakhir ada 20 juta orang yang masuki secara ilegal, banyak pembunuh, banyak penyudup manusia, orang-orang pejahat lainnya yang berada di sekitar-sekitaran kota kita dan datang dari seluruh pelosok dunia karena kebijakan Biden yang membuka perbatasan kita sehingga mereka bisa memasuki negara kita, dan kita akan bertindak keras untuk mengusir mereka dari negara kita secepat mungkin. And I want to thank Tom Homan. And Christy, I want to thank you and Paul of Border Patrol. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Tom Homan dan Christy untuk Anda dan Paul dari petugas keamanan perbatasan, dan ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda semua, kepada ICE dan para penegak hukum luar biasa, dan kita harus betul-betul memperhatikan penegakan hukum terkait hal-hal seperti ini. Tahun lalu, ada seseorang luar biasa, usia 22 tahun, yang ingin orang hebat di kelasnya diberikan kesempatan di kampus Universitas Georgia. Pada suatu hari, dia menjadi korban kekerasan dan dibunuh. Laken ini dicuri sebagai seseorang penjahat kriminal dari luar negeri yang kita sudah tahan pada saat masuki Amerika Serikat karena kebijakan-kebijakan yang telah gagal oleh kepresiden sebelumnya. Dia terus ditangkap lalu dibebaskan di lokasi kota bebas Demokrat sebelum dia mengakhiri hidup orang ini. Di sini hadir ibunya dan adiknya Lauren. Last year, I told Laken's grieving parents that we would ensure their daughter would not have died in vain. Tahun lalu saya sampaikan kepada orang tuanya Laken bahwa kita akan memastikan bahwa putrinya
tidak akan mati. Mustahil. Itu alasan mengapa saya menandatangani hukum negara pertama adalah mandat Presiden ke-47 akan memastikan agar mereka orang ilegal yang mengancam kesehatan umum ini adalah upaya tindakan pertama yang kuat yang saya lakukan. It's called the Laken-Riley Act. So Allison and Lauren, America will never ever forget our beautiful. Ini kami sebut sebagai Undang-Undang Laken-Riley agar tidak pernah terlupakan keluarga Laken Hope. Thank you very much. Since taking office, my administration has launched the most sweeping Terima kasih banyak. border and immigration crackdown in American Saat history. menjabat sebagai presiden, kami telah melakukan upaya dan kebijakan yang paling luas selama sejarah, dan kami telah menghasilkan angka paling sedikit dari orang yang menyeberangi perbatasan dalam sejarah. The media and our friends in the Democrat Party kept saying we needed new legislation, we must have legislation. Media, massa, dan temannya di kaum Demokrat mengatakan kita perlu kebijakan legislasi baru untuk mengatasi masalah perbatasan. Tapi sebenarnya apa yang kita butuhkan hanya presiden baru untuk mengatasi masalah ini. Thank you. Joe Biden didn't just open our borders, he flew illegal aliens over them. Terima kasih. Overwhelm our schools, Joe hospitals, Biden and communities tidak throughout hanya the membuka country. perbatasan kita, Entire dia towns juga like Aurora, Colorado, mengajak mereka Springfield, memasuki Ohio, buckled negara, under the rumah weight of sakit, the dan migrant komunitas kita melalui occupation and udara corruption di kota-kota like seperti nobody's ever Aurora, seen Colorado, before. Springfield, Beautiful Ohio. towns Mereka destroyed. tidak bisa Now, just as I menerima promised in my banyak inaugural terjadinya address, korupsi yang we are tidak pernah achieving the dilihat great sebelumnya. liberation Kota-kota of yang luar America. biasa telah hancur karena kebijakan seperti ini, dan seperti pidato pelantikan saya sampaikan, ini adalah saatnya kita memerdekakan kembali Amerika But there Serikat. still is much work to be done. Here tonight is a woman Tetapi I've gotten banyak to know, sekali Alexis yang Nagar, perlu kita kerjakan. Hari ini yang hadir seseorang perempuan yang saya mulai kenal, Alexis Nesgay dari Houston. Ini adalah orang yang luar biasa. Tahun lalu Alexis memiliki putri usia 12 tahun, berjalan ke tempat untuk beli sembako, dan dia diculik sama seseorang dan dibunuh di bawah jembatan. Kami telah menahan orang yang melakukan ini, seseorang ilegal dari Venezuela yang dilepaskan oleh administrasi sebelumnya atas kebijakan gila mereka, dan kematian putri ini yang usia 12 tahun betul-betul memberikan kisah yang penting bagi seluruh negara kita. Bagi Alexis, kita berjanji kembali untuk mengingat selamanya putri Anda. Dan maka oleh karena itu, malam hari ini saya menandatangani sebuah perintah eksekutif untuk memenuhi janji saya. Sesuatu yang saya ingat dari Jocelyn, dia sangat menyayangi dan dia tinggal di Houston, ada tempat di mana hewan kita lindungi untuk peringatan dia, di mana ada sekian hektar kita sudah sisihkan untuk yang berada di seberang Teluk Amerika. Beberapa saat sebelumnya saya menamakan lokasi ini atas nama dan mengingatkan putri Anda. Jadi Bapak Wakil Presiden, berikan saya izin untuk menandatangani hal ini saat ini.
Thank you very much. All three savages charged with Jocelyn and Terima kasih Laken's banyak. murders were members of the Ketiga orang Venezuelan jahat itu prison gang, didakwa the toughest gang, they say, in the dan world. untuk pembunuhan Jocelyn dan Lakens adalah anggota geng penjara yang Venezuela yang katanya paling kejam, namanya Tren de Aragua. 2 minggu yang lalu secara resmi saya menyebut mereka bersama dengan MS-13 dan Bloodthirst dari kartel Meksiko sebagai organisasi teroris asing. They are now officially in the same category as ISIS, and that's not good for them. Mereka sekarang resmi dalam kategori yang sama dengan ISIS dan itu tidak bagus untuk mereka. Ribuan teroris seperti ini disambut di Amerika Serikat oleh pemerintahan Biden, tetapi sekarang sampai yang terakhir akan ditangkap dan dikeluarkan dari Amerika Serikat karena mereka berbahaya, akan dimasukkan dalam penjara dan diadili di negara ini karena kami tidak mau mereka kembali lagi ke sini selama-lamanya. Persamaan kita malam hari ini adalah seorang pahlawan di tugas perbatasan, Roberto Ortiz. In January, Roberto and another agent were patrolling by the Rio Grande. Pada bulan Januari, Roberto dan agen lainnya sementara melakukan patroli di Rio Grande, di daerah yang dikenal sebagai Pulau Kartel. Tidak, kedengarannya nggak bagus untuk saya, di mana orang bersenjata berat mulai menembaki mereka. Roberto dan partnernya itu terpapar. Mereka menghadapi bahaya, mereka membalas tembakan dan menyediakan detik-detik yang penting untuk rekannya mendapatkan keamanan. Dan hampir saja. Saya punya foto-foto dari kejadian itu. Agen Ortiz, kami menghormati Anda untuk keberanian Anda. Anda ditembaki dan untuk keberanian yang Anda tunjukkan, kami menghormati Anda dan kami akan selalu menghormati Anda. Terima kasih banyak, Roberto. Thank you, Roberto. And I actually got to know him on my many calls Terima kasih, Roberto. to the border. He's a great gentleman. Dan saya sempat mengenal dia dalam beberapa kali perjalanan atau telepon ke perbatasan. Seorang yang baik sekali. Di teritori di bagian selatan negara kita itu didominasi oleh kartel kriminal yang melakukan pemerkosaan dan betul-betul mengendalikan secara penuh untuk seluruh bangsa itu. Menjadi ancaman untuk keamanan negara kita. Kartel itu melakukan perang terhadap Amerika dan sudah saatnya bagi Amerika memerangi kartel yang saya akan lakukan. 5 nights ago, Mexican authorities, because of our tariff 5 bulan yang lampau, otoritas Meksiko karena kebijakan tarif mereka yang dibebankan kepada mereka, mereka menyerahkan kepada kita 29 pemimpin kartel terbesar. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Pertama kali ini kita buat terjadi. Namun kita membutuhkan Meksiko dan Kanada untuk melakukan lebih dari apa yang mereka lakukan. Mereka harus menghentikan masuknya narkoba dan fentanyl ke Amerika Serikat. Mereka akan menghentikan. Saya sudah kirim kepada Kongres permintaan dana secara mendetail, memberitahu bagaimana kita akan menghapuskan ancaman ini, melindungi tanah air kita, dan menyelesaikan operasi deportasi terbesar dalam sejarah Amerika. Bahkan yang pemegang rekor sekarang, Dwight D. Eisenhower, seorang moderat tapi yang sangat percaya pada perbatasan, Amerika meminta saya untuk mendapatkan dana ini tanpa penundaan supaya saya cepat bisa menandatanganinya. Ketua, tentu saya harap Anda bisa melakukannya.
You won't even believe it. Para Bapak Ketua, terima kasih. Kirim kepada saya akan cepat sekali tanda tangan, Anda tidak akan percaya. And as we reclaim our sovereignty, we must also bring back law and order to our Dan cities and sebagaimana towns. kita mengklaim kembali kedaulatan kita, kita harus membawa kembali ke hukum dan ketertiban kepada kota-kota In kita. recent years, our justice system has been turned upside down by radical Dalam left. tahun-tahun yang lampau, lunatics. sistem peradilan kita Many itu sudah jurisdictions dihancurkan virtually ceased enforcing oleh the law orang-orang gila, against dangerous radikal repeat kiri. offenders Banyak while jurisdiksi weaponizing law itu enforcement tidak against lagi melakukan penegakan political hukum opponents like terhadap pelaku pelanggaran yang Administration berulang-ulang, has acted swiftly yang and melakukan decisively weaponisasi terhadap to penegak restore hukum fair, terhadap equal, lawan and politik partial seperti justice saya. under the Pemerintahan saya constitutional bertindak rule of dengan law, gesit dan starting tegas at the untuk FBI memulihkan and the keadilan yang adil, DOJ. setara, dan Good tidak luck. memihak Cash, berdasarkan wherever you may aturan be, good konstitusi dan supremasi hukum, mulai dengan FBI dan Departemen Kehakiman. Cash, dimanapun kamu ada, semoga sukses. Ham Bondi, Cash, thank you. semoga sukses, sangat Thank penting. you, Cash. Anda melakukan pekerjaan yang penting. Cash, terima kasih. Terima kasih, Cash. They've already started very strong. They're going to do a fantastic job. You're going to be very proud of them. We're also once Mereka again giving our sudah police mulai dan officers mereka the akan melakukan support, pekerjaan yang protection, bagus and sekali. respect Saya they so bangga sekali. dearly Kita juga deserve. kembali They have to memberikan get- para they petugas have such polisi a dukungan dan hard, perlindungan dangerous job, but we're dan gonna make it penghormatan much yang mereka The sangat problem pantas is the bad dapatkan. guys don't respect the law, but they're Mereka starting to respect it. punya They soon will pekerjaan yang respect it. berbahaya dan sulit. Masalahnya adalah orang jahat tidak menghormati undang-undang, tapi mereka akan segera mulai menghormatinya lagi. Dan ini juga termasuk Departemen Pemadam Kebakaran kita di seluruh negara kita yang luar biasa, dan kita tidak akan melupakan mereka. Dan selain itu, mereka juga yang memberi saya banyak suara, jadi saya selalu ingat mereka. 1 year ago this month, 31-year-old New York police officer Jonathan Diller. 1 tahun yang unbelievably lalu badan ini, wonderful person and a 31 great officer. polisi 31 Was gunned tahun, down at a traffic Jonathan stop on Dillard, Long Island. seorang I yang went baik to sekali, his seorang funeral. petugas yang baik sekali, The vicious ditembak criminal charged waktu with his murder melakukan had 21 penghentian lalu prior lintas di Long arrests, Island, and they were rough arrests. dan He was penjahat a yang real bad didakwa one. melakukan The pembunuhan thug in the itu seat next to sudah him punya had 21 14 tangkapan, prior arrests and went dan by the itu name sangat of buruk killer. sekali. He was killer. He Dan killed other people, they say a lot. target yang dulu sebelahnya itu ada 14 tangkapan sebelumnya, dan namanya Killer. When I met his Dan wife and saya one-year-old son, datang Ryan, it was very ke inspirational, semua actually. ibadah penguburan, dan istrinya dan putranya 1 tahun, Ryan, sangat memberi inspirasi. Thank you very much. Jandanya adalah Stephanie, dan malam hari ada di sini. Stephanie, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Stephanie, we're going to make sure that Ryan knows his dad was a true hero, New York's finest. Stephanie, kita akan memastikan bahwa Ryan tahu bahwa ayahnya seorang pahlawan, warga New York terbaik, dan pembunuh berdarah dingin dan residivis ini. Kita akan tangkap mereka, dan kita lakukan dan cepat dan menghentikan, keluar dengan 28 tangkapan, dan mereka dorong orang ke kereta bawah tanah, memukul dengan bat baseball. Kita akan keluarkan mereka. Saya sudah menandatangani perintah untuk otomatis hukuman mati bagi yang membunuh polisi, dan saya minta Kongres meloloskan rancangan undang-undang itu. I'm also asking for a new crime bill getting tough on repeat offenders. Saya juga minta untuk RUU undang-undang untuk pelanggar berulang-ulang, sembari meningkatkan perlindungan terhadap warga Amerika, supaya mereka bisa melakukan pekerjaan mereka tanpa takut hidup mereka dihancurkan tanpa mereka gugur. Kita tidak akan membiarkan mereka gugur.
Bergabung dan kita pada malam hari ini di galeri adalah seorang muda yang suka kepada polisi, namanya DJ Daniel. Dia berumur 13 tahun dan selalu bermimpi menjadi petugas polisi. But in 2018, DJ was diagnosed with brain cancer. The doctors gave him Pada 5 tahun months 2018, at most DJ to live. didiagnosa That was dengan more kanker than 6 otak. years ago. Dokter memberi dia mengatakan paling lama hidup 5 tahun, itu lebih dari 6 tahun yang lalu. Since that time, DJ and his dad have been on a quest to make his dream come true. And Sejak DJ waktu was itu, sworn in DJ dan as an ayahnya honorary law sudah enforcement berusaha officer. untuk mewujudkan Actually, a impiannya. number of times. DJ sudah Police love him, disumpah police menjadi departments petugas love polisi him. kehormatan. And tonight, DJ, we're going Berkali-kali to do the biggest honor polisi of them suka all. pada I dia, am kepolisian asking senang our pada new dia, dan malam ini Secret DJ, Service Director, kita akan Sean melakukan Kern, to penghormatan officially terbesar make untuk you Anda. an Saya agent minta of the United States Direktur Secret Service kami yang baru untuk John Curran untuk membuat Anda agen dari United States Secret Service. Thank you, DJ. DJ's doctors believe his cancer Terima kasih, likely DJ. came from a chemical he was exposed to when he was DJ, younger. Dr. DJ Since percaya bahwa kanker 1975, itu berasal rates dari of child sebuah kimi cancer have increased yang by more diekspos than pada waktu umur muda 40%. sejak Reversing this trend is 1975 one of the meningkat top priorities 40% for our new presidential commission to Mengem- make America healthy again, Berantas chaired by tren ini our adalah new prioritas Secretary of utama Health dari and Human Komisi Services, Presiden Robert untuk F. membuat Amerika Kennedy lebih Jr. sehat yang dipimpin oleh Menteri Kesehatan Robert F. Kennedy Jr. With the name Kennedy, you would have thought everybody over here would have been cheering. How quickly they forget. Dengan nama Kennedy, Our goal is Anda to pikir get toxins orang di out sini of memang our berdiri. environment, Mereka poisons cepat out of lupa. our food supply, Tujuan and keep kita our children adalah healthy mengeluarkan and strong. toksin dari lingkungan kita, As an example, racun dari suplai not makanan, long ago, dan membuat and you can't even menahan believe these anak kita numbers. kuat dan sehat. One in Sebagai 10,000 contoh, beberapa tahun yang lalu, dan had Anda autism. mungkin One in tidak percaya 10,000. angka ini, And satu now dari it's 10.000 1 in anak 36. mengalami There's something wrong. autisme. 1 in Satu dari 36. Think of 10.000. that. Sekarang satu So dari we're going to find out 36. what it is, and there's nobody Ada better sesuatu than yang tidak Bobby and beres. all of the Satu people dari that are 36. working Coba with you. bayangkan. You have the Jadi best kita akan to, menemukan figure apa out alasannya what dan is tidak ada going yang on. lebih baik dari Bobby Hey, Bobby, dan good luck. dan It's very rekan-rekannya important job. Thank you. untuk menemukan apa yang terjadi. Selamat bertugas, Bobby. Ini tugas yang penting sekali. Thank you. My administration is also working to protect our children from toxic Terima kasih. ideologies in our schools. Pemerintahan saya A few years juga akan ago, bekerja untuk melindungi January, anak-anak dari Littlejohn, ideologi her husband discovered that their beracun daughter's di school sekolah. had Beberapa tahun yang secretly lalu, Januari, socially transitioned Little John their 13-year-old dan suaminya little menemukan girl. bahwa sekolah Teachers and anak administrators mereka conspired to deceive membuat January and her anak husband
mereka 13 tahun, mereka bersekongkol untuk membuat nama baru dan pronoun baru mereka, karena mereka tanpa memberitahukan pada Januari, dan dia hadir malam ini dan dia merupakan advokat yang berani terhadap penyelewengan pada anak-anak. Thank you. Stories like this are why shortly after taking office I signed Terima an kasih. executive order banning public Kisah schools seperti from ini adalah alasannya mengapa saya menandatangani perintah eksekutif melarang sekolah melakukan indoktrinasi ideologi gender. I also signed an order to cut off all taxpayer funding to any institution that engages Saya juga in the menandatangani sexual sebuah mutilation of our perintah youth. untuk menghentikan semua dana kepada organisasi yang melecehkan anak-anak. And now I want Congress to pass a bill permanently banning and criminalizing Dan sekarang saya minta Kongres meloloskan undang-undang untuk melarang dan membuat pelarangan terhadap semua anak tertahan dalam badan mereka. Itu sebuah bohongan. Dan pesan kita kepada semua anak di Amerika adalah bahwa Anda memang sudah sempurna seperti diciptakan Tuhan. Because we're getting wokeness out of our schools and out of our military, and it's all Karena out. Kami mengeluarkan wokeness dari sekolah dan dari militer, dan itu sudah keluar daripada masyarakat kita. Kita tidak menginginkan ini. Wokeness adalah bermasalah, terlalu jelek sekali, dan itu sudah hilang. Dan kita merasa lebih baik. Betul? Kita merasa lebih baik sekarang. Jadi anggota militer tidak menjadi aktivis atau ideolog, mereka akan menjadi pahlawan yang berperang untuk negara kita, membela negara kita. Terima kasih kepada Menteri Pertahanan Pete Hegseth. And he's not big into the woke movement, I can tell you. I know him well. Dan dia tidak masuk di gerakan woke. Saya kenal baik sama dia. Saya melaporkan bahwa bulan Januari Angkatan Bersenjata Amerika melakukan rekrutmen tertinggi selama sekian tahun, dan adalah hasil rekrutmen dalam sejarah Angkatan Bersenjata. Perbedaan luar biasa. And you know, it was just a few months ago dan Anda ketahui bahwa beberapa bulan yang lalu dengan hasil adalah bertentangan. Kita tidak bisa merekrut di mana-mana. Sekarang kita ada hasil yang terbaik sepanjang sejarah. Itu sesuatu yang indah. Kita melihat orang mencintai negara kita dan mereka mencinta militer kita. Jadi itu sesuatu yang baik sekali. Terima kasih. Pekerjaan yang baik sekali. We're joined tonight by a young man, Jason Hartley, who knows the weight of that call. Kita menyambut malam ini Jason Hartley yang mengetahui beban tugas ini. Ayahnya, neneknya menggunakan pakaian seragam. Dia kehilangan ayahnya yang menjadi deputi Los Angeles pada waktu umur muda, dan dia ingin melanjutkan warisan keluarga. Jason adalah senior di SMA, adalah atlet yang luar biasa katanya, adalah anak pelajar yang brilian dengan nilai rata-rata 4,6, dan impian adalah mengikuti Akademi Militer di West Point.
And Jason, that's a very big deal getting in. That's a hard one to get into. But Dan Jason, I'm pleased to itu inform you satu that yang your luar biasa, itu application sulit has been sekali masuk accepted. di You will Akademi soon be Militer. joining Tapi the saya club. senang mengumumkan bahwa aplikasi Anda telah diterima dan Anda akan bergabung dalam KOR dari Akademi Militer. Thank you. Jason, you're going to be on the long gray line, Jason. Terima kasih. As Jason, Commander-in-Chief, my Anda focus is on building the most akan powerful military of the future. As a sebagai first step, I'm asking Panglima, Congress to fund a state-of-the-art saya akan Golden membangun Dome militer missile defense terkuat shield dalam to sejarah. protect Sebagai our langkah pertama, homeland. saya meminta Kongres All made in the mendanai USA. sebuah missile defense shield untuk melindungi tanah air kita. Semua dibuat di Amerika Serikat. And Ronald Reagan wanted to do it long ago, but the technology just wasn't there. Dan Not Ronald even close, Reagan but now we have the technology. It's ingin incredible, membuat ini actually. berapa tahun yang lalu, tapi Other teknologi places tidak they have siap. it. Sekarang Israel kita has it. memiliki Other teknologi yang luar biasa places sekarang. have it. Dan I think di the United States tempat should lain, have it too. memang Israel sudah Right, memilikinya. Tim, right? Dan ada tempat should lain yang have it too. memilikinya. So I wanna thank Dan you. That's a Amerika very, Serikat very seharusnya important memiliki message. juga. Betul, Very Tim? dangerous world. We should Kita have it. We want to be seharusnya protected, memilikinya. and we're Ini going to protect sangat our penting. citizens like never before. Ini dunia yang sangat berbahaya dan kita harus melindungi warga kita seperti tidak pernah sebelumnya. Untuk membuat dasar militer kita, kita akan menghidupkan kembali industri pabrik kapal umum dan kapal militer. Dan untuk tujuan ini saya mengumumkan malam ini bahwa kita akan menciptakan kantor baru pembangunan kapal di Gedung Putih dan memberikan insentif pajak untuk mengembalikan industri ini kembali ke Amerika. Kita tidak lagi membuat banyak kapal, tapi kita akan membuat kapal dengan cepat. Untuk meningkatkan keamanan nasional, pemerintahan saya akan mengklaim kembali saluran Panama dan ini sudah mulai kami buat. Just today, a large American company announced they are buying both ports Hari ini, around the Panama Canal. sebuah perusahaan besar Amerika telah mengumumkan bahwa mereka akan membeli pelabuhan di sekitar Panama Canal dan banyak hal yang berkaitan dengan Panama Canal. Saluran ini dibangun oleh orang Amerika untuk orang Amerika, bukan untuk orang lain. Orang lain dapat menggunakannya, tapi dibangun dengan harga tinggi, dengan darah dan dana. 38 juta orang meninggal membangun saluran ini. Mereka mati dari malaria, dari gigitan ular. Mereka dibayar dengan mengetahui ada 25% kemungkinan mereka meninggal. Proyek termahal yang pernah dibangun dalam sejarah Amerika kalau disesuaikan dengan harga modern. Diserahkan oleh pemerintahan Carter dengan $1, tapi persetujuan ini telah diabaikan, tidak diberikan kepada China, kita memberikan kepada Panama dan akan diambil kembali. And we have Marco Rubio in charge. Good luck, Bos. Marco. Now, Dan kita punya Marco Rubio untuk memimpin ini. Selamat bertugas, Marco. Kita tahu siapa yang kita persalahkan nanti. Marco memang luar biasa dan dia akan bekerja dengan baik sekali. Coba bayangkan, dia dapat 100 suara dan dia disetujui dengan 100 suara dan saya yakin bahwa anggap dia dapat 100 suara dan saya senang sekali atau memang saya prihatin sekali tentang hal ini. Tapi dia sudah membuktikan dia memang orang baik sekali, dihormati oleh semua orang dan kami berterima kasih. Saya berterima kasih Anda memberi suara pada mereka, pada dia. Dia bekerja dengan baik sekali. And I also have a message tonight for the incredible people of Greenland.
Ya, luar biasa tugas yang sudah dilakukan. Saya juga ada pesan untuk warga luar biasa dari Greenland. Kami sangat mendukung untuk mempengaruhi masa depan Anda, dan kalau Anda memutuskan agar Amerika bisa masuk ke wilayah ini, kami membutuhkan untuk keamanan internasional dan keamanan dalam negeri, dan kami sedang berusaha keras untuk mendapatkan ini untuk keamanan nasional. Kami akan mendapatkan dengan cara apapun yang kami lakukan, pasti akan kami dapatkan. Kami akan memastikan Anda aman, Anda kaya, dan secara bersama kita akan memastikan agar Greenland bisa menjadi hebat. Penduduk dan warga sangat sedikit, sangat terpencil, daerah yang cukup luas dan sangat penting untuk keamanan militer, dan Amerika berdiri teguh untuk memberantas terorisme Islamisme. ISIS telah membunuh banyak orang di pemboman Abbey Gate, dan setelah pemunduran dari Afghanistan yang dilakukan dengan cara yang sangat jelek oleh presiden sebelumnya, dan ini adalah momen yang mungkin paling memalukan dalam sejarah Amerika Serikat, dan saya baru saja menyatakan bahwa kami telah menangkap teroris utama yang melakukan upaya itu, dan dia sedang kami bawa ke sini untuk memastikan dia diadili. Masuk proses keadilan Amerika Serikat. And I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Pakistan telah bekerja sama untuk menahan orang jahat ini. Ini adalah hari yang hebat bagi 13 keluarga itu yang saya telah mengenali semua keluarga itu, anak-anak itu yang telah dibunuh, dan banyak seseorang yang sekitar 42 orang yang terluka di hari yang kejam itu, hari yang sangat buruk. Banyak hal kesalahan yang kami lakukan, dan Putin melihat apa yang kita lakukan, dan mungkin mereka merasa bahwa ya ini kesempatan saya, dan itu seharusnya tidak terjadi. Orang-orang yang tidak mampu melakukan tugasnya. Saya berbicara dengan orang tua dan keluarga, mereka berada di hati kita semua. Baru saja saya berbicara melalui telepon dengan mereka, masing-masing menelpon, dan semua bergabung di situ. Mereka betul-betul menangis dengan rasa bahagia dalam kondisi seperti itu, bahwa anak, adik, kakak, putri, putra mereka yang telah dibunuh tanpa alasan apapun di Timur Tengah. Kami juga telah membawa kembali tahanan. Saya mampu menghasilkan di presiden jabatan pertama saya untuk memastikan perjanjian perdamaian yang paling hebat sejak Abraham Accords, perjanjian Abraham. And now we're going to build on that foundation to create a more peaceful and prosperous future for the entire region. Dan saat ini kami akan membangun dari dasar ini untuk memastikan masa depan yang lebih damai dan makmur dan lebih merdeka untuk seluruh kawasan Timur Tengah ini. Dan banyak sedang membicarakan ini, membahas apa yang semua terjadi terkait dengan Ukraina, Rusia, banyak yang terjadi di Timur Tengah. Maka ini adalah daerah yang sulit. Saya juga bekerja keras untuk mengakhiri konflik Ukraina yang jahat ini. Jutaan warga Ukraina dan Rusia telah terbunuh atau terlukai dari konflik ini yang mungkin tidak bisa dibayangkan sebelumnya kapan ini akan berakhir. Dan jutaan miliaran dolar untuk mendukung Ukraina dan pertahanan mereka. Tanpa pertahanan, tanpa apapun bagi kami. Do you want to keep it going for another 5 years? Yeah, you would say Pocahontas says yes. Kalau itu akan dilanjutkan selama 5 tahun lagi, ya mungkin Anda Pocahontas mengatakan iya. 2,000 people are being killed every single week. More than that.
2.000 warga telah dibunuh setiap minggu, mungkin lebih. Mereka adalah warga Rusia, warga anak muda di Ukraina, bukan warga Amerika, tapi ingin menghentikan ini. Pada saat yang sama, Eropa telah banyak membeli minyak dan gas dari Rusia dibanding memberikan dukungan kepada Ukraina. Mereka lebih banyak mengeluarkan uang untuk mendukung Rusia melalui pembelanjaan migas itu. Dan kami ini telah menghabiskan 50 miliar dolar seperti pencurian ini, dan mereka telah menghabiskan 100 juta dolar, dan kami memiliki sebuah laut di antara kita, tetapi kami telah bekerja sama dengan baik dengan mereka. Biden telah memberikan dana yang luar biasa kepada Ukraina dibanding apa yang dikeluarkan oleh Eropa, jutaan, miliaran dolar, mungkin pada saat. Dan itu tidak terjadi. Saya mendapatkan laporan dari Presiden Zelensky dari Ukraina. Surat ini mengatakan bahwa Ukraina siap untuk menghadiri meja bundar untuk berunding untuk memastikan perdamaian. Dia mengatakan bahwa warga Ukraina ingin menghasilkan perdamaian dan sangat mendukung kepemimpinan Trump agar kita bisa mencapai damai yang terus berlangsung, agar Ukraina bisa memastikan kedaulatan terkait dengan sumber daya energi dan mineral jarang dan sesuai kebutuhan kita semua. Saya sangat mengapresiasi surat ini yang baru saya terima, dan pada saat yang sama kami juga membahas hal ini dengan Rusia dan sudah mendapatkan sinyal dari Rusia bahwa mereka juga menginginkan perdamaian. Bukankah ini sesuatu yang indah kalau kita bisa menghasilkan hal ini? Wouldn't that be beautiful? Bukankah itu sesuatu yang indah? Kita harus mengakhiri kegilaan ini, menghentikan pembunuhan, dan mengakhiri perang yang tidak masuk akal ini. Kalau kita ingin mengakhiri perang, kita harus berbicara dari kedua belah pihak. Dengan ketegangan yang meningkat selama waktu-waktu sebelumnya, Mark Vogel pernah ditahan di Rusia dan dipenjara sekitar 14 tahun di penjara. Dan Presiden Biden sebelumnya tidak membantu dia sama sekali, dan dia tidak tahu harus mulai di mana untuk membantu dia. Dan saya berjanji kepada ibunya yang berusia 95 tahun bahwa kami akan membawa kembali putranya kembali ke Amerika Serikat. Setelah 22 hari menjabat sebagai presiden, saya menghasilkan ini, dan mereka semua hadir di sini. To Mark and his great mom, we are delighted to have you safe and sound and with us. Kepada Mark dan ibunya yang hebat, kami sangat senang bahwa Anda sudah aman dan kembali ke tanah air. Dan sebagai takdir, sampaikan Mark Vogel lahir di daerah pedesaan di Butler, Pennsylvania. Pernah mendengar desa ini, di mana ibunya telah tempati sekitar 75 tahun terakhir. Saya baru saja menghadiri sebuah acara di sana. Dan itu bukan sesuatu kejadian yang menyenangkan. Disitulah tempat di mana saya bertemu dengan ibunya sebelum saya naik ke panggung, di mana saya tidak akan lupa dengan apa yang dia sampaikan kepada anaknya, dan saya tidak pernah lupa. Betulkah? 10 menit kemudian di tempat yang sama, di acara kampanye bersama, ada penembakan yang terjadi, dan seseorang yang gila, pembunuh, menembak 8 kali dari senjatanya,
Saya hampir diselamatkan dengan beberapa inci saja, tetapi tidak semua yang selamat pada kejadian itu. Corey Comparator adalah seorang Kristen, orang baik, orang bapak dari keluarga yang baik, dan seseorang pelindung. Dan pada saat ada penembakan, dan suaranya keras sekali, dan dia tahu langsung apa yang terjadi dan apa yang dia perlu lakukan. Dia loncat ke atas istri dan anaknya dan melindungi mereka dari tembakan peluru agar menyelamatkan mereka. Corey itu tertembak, dan Anda semua mengetahui kisah ini. Dia telah melindungi keluarganya. Ada 2 petugas lain yang juga terkena tembakan, dan dengan dukungan 2 orang dokter yang hadir, kami diperkirakan telah meninggal, tetapi telah terbantukan dan dibantu oleh istrinya Helen yang hadir hari ini, dan 2 putrinya, Allison dan Kaylee, yang hadir di sini. Terima kasih. To Helen, Allison, and Kaylee, Corey is looking down on his 3 beautiful ladies right now. Kepada Helen, Allison, dan Kaylee, Corey memandang Anda dari atas, dan dia terus mendukung Anda semua. Terus mendukung. Dia terlalu cepat meninggal, dan takdirnya adalah menjadi sebuah contoh yang luar biasa atas rasa percayanya dan rasa penuh sayang seperti Corey yang membangun negara kita, dan pikiran seperti ini akan membangun masa depan kita yang menjadi luar biasa daripada sebelumnya. Dan saya merasa bahwa hidup saya diselamatkan untuk alasan yang sangat penting. Saya diselamatkan oleh Tuhan untuk memastikan bahwa Amerika bisa menjadi hebat kembali. Dan saya betul-betul percaya itu. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada para patriot dari Lexington dan Concord, kepada para pahlawan dari Gettysburg dan Normandy, dari para pejuang yang menyeberangi Delaware, kepada mereka para perintis yang meningkat ke gunung dan ke luar angkasa, ke bulan, dan menyentuh Amerika adalah warga yang bisa mengatasi apapun. Mereka bisa menghadapi bahaya dan betul-betul melakukan apapun untuk melindungi anak kita dan kemerdekaan kita. Dan seperti yang sudah kita lihat, apa yang terjadi, semua rasa keimanan dan jiwa dan semangat ini terus membara di jantung warga Amerika. Walaupun mereka ingin mencoba mensensor kami, menghancurkan kita, memecahkan kita, Amerika adalah negara yang berdaulat dan yang sangat bangga, dan kita akan terus menjadi bebas dan merdeka, dan kita akan terus berjuang dan berperang untuk hal ini, untuk memastikan apapun yang terjadi kepada negara yang kita sayangi ini, karena kami adalah warga-warga yang percaya kita bisa melakukan apapun. Semua nenek moyang kita merintis ke daerah-daerah perbatasan dan memasuki wilayah rintisan yang sangat berbahaya, dan mereka merubah masa depan dan menyeberangi benua, dan mereka membangun rel kereta api dan membuat kehebatan Amerika Serikat seperti gedung Empire State dan bendungan Hoover dan juga jembatan Golden Gate.
Mereka mengalahkan gaya berat bumi dan menyalakan mesin industri Amerika Serikat dan mengalahkan Marxis di seluruh dunia dan memberikan kepada kita keajaiban-keajaiban modern dengan besi, kaca, gedung-gedung yang bagus. Kita berdiri berdasarkan jasa mereka, para pekerja yang mencucurkan keringat untuk membangun pencakar-pencakar langit, para pahlawan yang mencucurkan darah mereka dan memberikan seluruh yang mereka miliki untuk hak kita dan untuk kebebasan kita. Tiba saatnya untuk kita memegang teguh kemerdekaan Amerika itu, memegang masa depan Amerika Serikat dalam tangan kita dan memulai hari-hari di dalam sejarah Amerika yang merupakan era terbaik. Dengan pertolongan Tuhan 4 tahun ke depan, kita akan membawa negara ini ke tempat yang lebih tinggi dan kita akan membentuk peradaban yang paling bebas, paling kuat, dan paling dinamis yang pernah dikenal oleh dunia ini. Kita akan menciptakan kualitas hidup yang terbaik. Komunitas yang paling kaya, paling sehat, dan paling vibran di seluruh dunia. Kita akan melampaui perbatasan-perbatasan keilmuan. Kita akan pergi ke antariksa dan menegakkan bendera Amerika Serikat di planet Mars dan bahkan melampaui itu. And through it all, we are going to rediscover the unstoppable power of the American spirit. Dan lebih dari semua itu, kita akan menemukan kembali kekuatan yang tidak dapat dihentikan dari semangat Amerika. Dan kita akan memberikan janji yang tak terhingga dari impian Amerika. Setiap hari kita akan berdiri, kita akan berjuang untuk negara yang dipercaya oleh warganya, untuk negara di mana kita ada. My fellow Americans, get ready for an incredible future because the golden age of America has only just begun. Saya siap untuk masa depan yang indah sekali karena zaman keemasan Amerika Serikat baru saja dimulai. Tidak ada yang pernah seperti ini sebelumnya. Terima kasih, Tuhan memberkati Anda dan Tuhan memberkati Amerika.